berkumpul kembali pada agenda rapat pada siang hari ini. Kepala sekolah yang terhormat dan rekan-rekan guru semua, di sini saya bertugas sebagai sekretaris sekaligus moderator dan pembantu kepala sekolah. Akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti laporan dari setiap masing-masing panitia, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita buka rapat pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan pada Bapak Kepala Sekolah, monggo dipersilakan. Terima kasih dari Bapak Radit. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat dalam rapat acara penilaian akhir semester. Untuk sambutan dari saya sendiri, mungkin saya memohon untuk para dewan guru, staf TU semuanya untuk mempersiapkan acara penilaian semester ini. Semoga tidak ada halangan, persiapannya semua bisa dipersiapkan dengan matang dan maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Radit. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan kepada rekan-rekan guru semua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu laporan dari masing-masing panitia. Untuk laporan dari yang pertama itu terkait pemberitahuan penilaian akhir semester kepada komite. Monggo bisa dijelaskan laporan hasilnya. Yo, terima kasih buat Pak Radit atas waktunya. Saya mau menyampaikan hasil rapat kita yang lalu tentang pelaksanaan penilaian akhir semester. Itu kita memutuskan waktu itu diadakan secara offline, mengingat kita sudah mulai ke new normal, pandemi sudah mulai usai. Jadi dari komite menyimpulkan kalau kita besok mengadakan penilaian semester secara offline. Sekolah mungkin ada masukan. Terima kasih dari Bapak Farid. Jika keputusan itu sudah dipertimbangkan dan sudah dilaksanakan secara efektif dan kondusif, saya menyetujuinya. Terima kasih kepada komite Pak Farid yang sudah melaporkan hasilnya terkait pemberitahuan PAS dan sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus selanjutnya saya serahkan kepada bagian kurikulum untuk menjelaskan bagaimana skema jadwal terkait PAS yang akan dilaksanakan besok hari. Kepada kurikulum saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rehan dan Bapak Radit sebagai moderator, dan saya akan menampilkan hasil diskusi atau hasil rapat dari minggu yang lalu terkait jadwal, dan izinkan saya berdiri untuk menampilkan jadwal untuk tes pada kali ini. Ya, dan saja seperti yang sudah terpampang di dalam proyektor ini, yaitu setiap pada hari Senin dari jam 7:30 sampai jam 9:30 adanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang selanjutnya pada jam 10 sampai jam 11:30 ada pelajaran pendidikan agama Islam. Di hari Selasa dari jam 7:30 dan sampai jam 9:30 ada mata pelajaran matematika, dan jam 10 sampai jam 11:30 ada pelajaran PPKN. Di hari Rabu
Rabu, yaitu jam 7.30 sampai jam 9.30 ada ilmu pengetahuan alam, dan di jam 10 sampai jam setengah 12 ada bahasa Jawa. Di hari Kamis dari jam 7.30 sampai 9.30 ada matkul mata pelajaran bahasa Inggris, dan di jam 10 sampai jam setengah 12 ada pelajaran seni budaya. Dan di Jumat di jam 7.30 sampai 9.00 ada ilmu pengetahuan sosial, dan di jam setengah 10 sampai jam 11 ada prakarya. Dan di hari Sabtu di jam setengah 8 sampai jam setengah 10 ada pelajaran TIK, dan di jam 10 sampai jam setengah 12 ada pelajaran PJK. Mungkin yang hasil dari kemarin dari saya, hasilnya begini. Monggo tanggapannya dari kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian. Apakah ada kekurangan dalam pembuatan jadwal? Jika ada, mohon kritikannya dan sarannya. Mungkin dari tanggapan dari saya tidak ada, karena jadwalnya sudah cukup baik. Ya, selanjutnya akan saya lemparkan ke Pak Martin. Ya, terima kasih kepada Pak Fajar dari kurikulum yang sudah melaporkan terkait tentang jadwal penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita, dan sudah disepakati juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita balik ke Sarpras terkait ruang kelas dengan bagaimana skemanya dan pembagian ruang kelas kepada Sarpras. Saya persilakan untuk melaporkan hasilnya. Terima kasih dari Bapak Arif sebagai moderator di rapat kali ini. Saya sebagai perwakilan dari Sarpras menyampaikan hasil dari kerja kami, diskusi kami pada minggu lalu. Dari Sarpras sudah ngecek tiap kelasnya. Dalam pelaksanaan kelas ini ada 12 kelas yang dipakai. Nanti untuk ruangan penomoran dari kelas 7A itu ruang 1, 7B ruang 2, begitu seterusnya sampai kelas 9D. Satu ruangan itu terdiri dari 30 siswa. Di situ ada 2 kelas. Misalnya kelas 7A itu kelas 7A sama 7D. Masing-masing dari kelas itu terdiri dari 15 siswa. Lebih jelasnya ada di proyektor. Rekan-rekan semuanya bisa lihat yang ada di proyektor itu untuk bisa dipahami agar pada saat pelaksanaan pas tidak bingung. Itu dari laporan dari Sarpras sendiri. Ruangan panitia itu nanti ada di kabinet. Itu Bapak Ibu rekan-rekan sebelum memasuki ruangan pelaksanaan pas, nanti untuk pengambilan soal pasnya ada di ruang panitia. Dan mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Tanggapan dari saya mungkin tidak ada. Untuk dari Dewan Guru, monggo ada tanggapan dari Dewan Guru. Dari rekan-rekan ada tambahan atau tanggapan? Dari saya cukup. Saya lanjutkan serahkan kepada Bapak Adit selaku moderator acara ini. Ya, terima kasih kepada Sarpras yang sudah melaporkan terkait pembagian ruang kelas, dan tidak ada sanggahan dari rekan-rekan semua, dari kepala sekolah pun tidak ada, dan sudah sepakat dan setuju atas keputusan yang sudah diambil oleh Sarpras. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak kesiswaan terkait dengan tata tertib pelaksanaan penilaian akhir semester kepada bagian
kesiswaan saya persilahkan. Ya, langsung saja. Dalam rapat kami minggu lalu, kami sudah menyusun beberapa peraturan yang akan dilaksanakan pada saat penilaian akhir semester. Yang pertama, peserta 15 menit sebelum ujian, peserta sudah hadir di sekolah. Yang kedua, peserta ujian wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, koreksi kembali jawaban untuk soal esai sebelum diserahkan ke pengawas. Ya, demikian pemaparan dari kami. Selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah. Baik, untuk tertibnya, jadi saya tidak ada tanggapan. Saya serahkan lagi kepada Pak Radit Yadika. Terima kasih kepada kesiswaan yang sudah menjelaskan hasilnya terkait tata tertib dan sudah disetujui juga oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang tercinta. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Humas untuk melaporkan terkait panitia pelaksanaan PAS kepada Humas. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini Humas mau menyampaikan tentang panitia PAS di SMP kita ini. Yang pertama jelas yaitu Bapak Rehan sebagai penanggung jawab, kemudian ada Bapak Fajar sebagai ketua panitia, kemudian ada saya sendiri sebagai wakil ketua, dan ada Ibu Subhi sebagai bendahara, kemudian ada Ibu Nadia sebagai sekretaris 1, kemudian ada Ibu Putri sebagai sekretaris 2, dan anggotanya yaitu ada Ibu Susi, Ibu Aini, Ibu Siti, dan Ibu Dadita. Kemudian untuk pembagian pengawas yang akan ditugaskan pada hari pelaksanaan PAS itu sudah tertera. Ya, mungkin cukup pemaparan dari Humas. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada bagian Humas yang telah memaparkan hasil dari rapat-rapat sebelumnya terkait dengan kepanitiaan yang sudah termasuk jadwal atau bagian pengawas yang nanti akan mengawasi di ruang mana. Selanjutnya saya serahkan kepada bagian guru terkait pembuatan soal dan jumlah soalnya berapa dan tingkat kesulitan soalnya bagaimana. Saya serahkan kepada guru. Saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak Radit telah mempersilahkan kami. Saya mewakili dari Dewan Guru menyampaikan untuk terkait persiapan soal pelaksanaan PAS. Untuk soalnya sudah siap, selanjutnya akan diperbanyak dan akan dibagikan pada hari H. Untuk jumlah soalnya ada 35, yang 30 itu pilihan ganda dan 5 soal esai. Untuk bobotnya ada soal yang cukup sulit, ada yang mudah, dan ada yang sedang. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Ayani yang sudah mewakili dari pihak Dewan Guru terkait tentang pembuatan dan penyusunan soal untuk PAS bagi siswa-siswa kita. Selanjutnya kita mengarah kepada bendahara terkait laporan keuangan pelaksanaan PAS. Saya serahkan dan persilakan kepada bendahara. Terima kasih kepada Bapak Radit untuk persiapan anggaran ini untuk PAS sudah cukup siap ya Pak. Jadi kita sudah memaksimalkan anggarannya seperti apa, dari mulai untuk banyak soal, untuk makan panitia dan lain-lain kita sudah siapkan semaksimal mungkin. Terima kasih dari saya, sekian. Ya, terima kasih kepada Ibu Susi selaku bendahara pelaksana PAS pada kesempatan kali ini yang sudah menjelaskan rincian anggaran terkait PAS. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia semua yang sudah memaparkan hasil dari masing-masing. Selanjutnya kesimpulan pada rapat kali ini adalah saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama dari komite bahwa
PAS pada tahun ini akan dilaksanakan secara offline dengan berbagai pertimbangan dari pihak komite yang merasa sudah aman untuk anak-anak kita semua berangkat tatap muka. Selanjutnya terkait kurikulum tentang jadwal, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh pihak kurikulum ya bahwa ada setiap harinya dalam satu hari itu ada 2 kali ujian, yaitu dua mata pelajaran, dan untuk waktunya itu untuk yang jam pertama pukul 7.30 sampai 9.30, setelah itu istirahat, dan dilanjut jam kedua yaitu pukul 10 sampai pukul 11.30. Untuk selanjutnya terkait persiapan kelas yang disampaikan oleh Sarbras, bahwa tadi disampaikan ada 12 kelas yang akan dipakai untuk ujian, di mana penomoran ujian ini dari kelas 7A sampai 9D, di mana satu kelasnya terdiri dari 30 siswa dan itu di mix atau dicampur setengah-setengah, 15 anak 15 anak. Selanjutnya dari pihak kesiswaan yaitu tata tertib yang sebagaimana sudah dijelaskan bahwa siswa harus menaati semua aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kesiswaan. Selanjutnya dari Humas tentang kepanitiaan, bahwa panitia sudah dibentuk dengan sedemikian rupa, sudah menjalankan tugasnya masing-masing, baik itu komite, kurikulum dan yang lain-lainnya, dan sudah dijelaskan juga terkait pengawas ruangan mana saja yang menjadi ujian, dan beliau pengawas mengawasi di kelas mana saja, sudah dijelaskan semuanya dan sudah tertera juga di proyektor tadi bisa dijelaskan. Selanjutnya dari pihak guru, dari Dewan Guru tadi perwakilan bahwa terkait penyusunan soal dan pembuatan soal ada 35 butir soal, 30 pilihan ganda dan 5 esai, di mana kategori soal tersebut ada yang mudah, sedang dan sulit. Dan di mana ini ya sudah disesuaikan dengan standar siswa di sekolah kita. Selanjutnya untuk yang terakhir terkait tentang anggaran pelaksanaan PAS, di mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi terkait selaku bendahara bahwa anggaran sudah cukup untuk PAS pada tahun ini, baik dari persiapan rapat panitia terkait snack dan lain-lain, untuk keperluan PAS terkait pensil, ballpoint dan yang lain-lain. Ini semua yang diperlukan dalam PAS sudah didata dan sudah dianggar oleh bendahara. Mungkin itu saja kesimpulan pada rapat siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya sudah meluangkan waktunya untuk memaparkan laporannya terkait PAS pada kesempatan kali ini. Selanjutnya menuju ke aturan terakhir yaitu penutupan. Mari rekan-rekan semua kita tutup rapat pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku sekretaris dan bendahara mewakili Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam memimpin rapat pada siang hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.